Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang dimana materi ini merupakan materi pada TBM 3 dan TBM 4. Pertama saya akan menjelaskan definisi pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Kartini-Kartono. Kartini-Kartono mendefinisikan pengertian pertumbuhan dan perkembangan sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam peredaran waktu tertentu. Dan perkembangan didefinisikan sebagai perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak. Selanjutnya ada pengertian dari Weil dan Wong. Weil dan Wong mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu peningkatan jumlah dan ukuran, sedangkan perkembangan menitik beratkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dan kompleks melalui proses naturalisasi dan pembelajaran. Jadi, pertumbuhan berhubungan dengan perubahan pada kuantitas yang maknanya terjadi pada jumlah dan ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh. Yang ketiga ada dari Marlow. Marlow mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu peningkatan ukuran tubuh yang dapat diukur dengan meter atau sentimeter untuk tinggi badan dan kilogram atau gram untuk berat badan. Pertumbuhan ini dihasilkan oleh adanya pembelahan sel dan sintetis protein dan setiap anak mempunyai potensi-potensi gen yang berbeda untuk tumbuh. Marlow mendefinisikan perkembangan sebagai peningkatan keterampilan dan kapasitas anak untuk berfungsi secara bertahap dan terus-menerus. Yang keempat ada dari Crow and Crow. Crow and Crow berpendapat bahwa pertumbuhan pada umumnya terbatas pengertiannya pada perubahan-perubahan struktural dan fisiologis. Sedangkan perkembangan bersangkutan erat dengan baik pertumbuhan maupun potensi-potensi dari tingkah laku yang sensitif terhadap rangsangan-rangsangan lingkungan. Yang kelima ada dari Carl C. Garrison. Carl C. Garrison meskipun tidak secara eksplisit menunjukkan perbedaan kedua istilah ini, akan tetapi tersirat juga dalam bahasanya bahwa pertumbuhan menyangkut ada dan bertambahnya sesuatu aspek tertentu, sedangkan perkembangan dikarenakan kekomplekan pada pertumbuhan itu. Nah, maka dari beberapa referensi yang saya sudah jelaskan tadi, dapat kita pahami pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah perubahan secara fisiologis ataupun fisik yang nyata, jelas dapat dilihat dengan kasat mata, yang dimana pertumbuhan merupakan perubahan atau peningkatan jumlah dan ukuran yang disebabkan oleh adanya pembelahan sel dan sintesis protein. Nah, itu dia untuk pertumbuhan. Sedangkan perkembangan merupakan bagian dari pertumbuhan yang merujuk kepada perluasan fungsi-fungsi secara terperinci dan kompleks. Jadi kalau dia perkembangan ini dia lebih ke non-fisik, sedangkan pertumbuhan dia lebih ke fisik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada aspek pertumbuhan fisik, yang dimana pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, dimana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua ada intelektual. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak. Jadi, kemampuan intelektual ataupun kemampuan berpikir seseorang dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Seperti contohnya, bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Karena kemampuan ataupun fungsi otaknya belum berguna ataupun belum berkembang secara sempurna. Dan ketika sudah dewasa, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis, serta sudah dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, ketika pada sudah dewasa tersebut, perkembangan pada sel saraf ataupun otak seseorang menjadi lebih sempurna ataupun lebih baik. Dan itu merupakan perkembangan dari seseorang. Selanjutnya ada aspek emosi.
Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan, pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Nah, dan pengertian ini itu pengertian menurut Surtono dan Hartono. Ada 4 emosi dasar ataupun basic emotion pada manusia, yang itu pertama ada senang. Senang itu gembira, ada marah, takut, dan sedih. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi ini memiliki fungsi yang dimana salah satunya itu merupakan bentuk komunikasi. Terus emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosial. Yang ketiga ada emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat ada tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang-ulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Dan yang kelima ada ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Selanjutnya ada aspek sosial. Nah, setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya, karena pada dasarnya itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berlangsungnya hidup. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada aspek bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Selanjutnya ada aspek bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu dari sejak lahir, yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Contohnya seperti ketika bakat ini bisa jadi karena keturunan juga. Nah, ketika anak kecil dia bakatnya bisa kita lihat dari dia sejak kecil. Contohnya seperti ketika ada anak kecil yang hobi mencoret-coret di kertas ataupun di dinding. Nah, kemungkinan saja anak itu memiliki bakat untuk melukis, dan apabila nanti dapat dibimbing dengan baik, dia bisa saja menjadi pelukis yang terkenal ataupun pelukis yang handal. Nah, itu merupakan bakat khusus dan merupakan aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang terakhir ada aspek sikap, nilai, dan moral. Yang dimana sikap adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya. Emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Nah, itu merupakan pengertian dari sikap menurut Fishbein. Stephen R. Covey mengemukakan 3 teori determinisme untuk menjelaskan sikap manusia. Yang pertama ada determinisme genetik ataupun genetic determinism. Berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya ataupun sikap dari keturunan. Nah, dari kakek, nenek, terus ke orang tua dan terturun ke anaknya. Selanjutnya ada yang kedua itu determinisme psikis. Teori ini berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil pelakuan pola asuh atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Nah, teori determinisme psikis ini bisa kita katakan seperti pengaruh dari lingkungan sosialnya. Nah, ketika di lingkungan sosialnya ataupun di rumah ataupun di sekolah, sang anak bergaul dengan orang-orang yang bersikap baik, maka anak tersebut akan menghasilkan sikap yang baik juga. Selanjutnya ada teori determinisme lingkungan. Nah, teori ini berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Sikap merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Nah, selanjutnya ada nilai. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu.
Sprenger menggolongkan nilai ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama ada nilai agama, yang kedua ada nilai teori ataupun nilai keilmuan, yang ketiga ada nilai sosial ataupun nilai solidaritas, yang keempat ada nilai ekonomi, dan yang kelima ada nilai seni, yang terakhir ada nilai politik ataupun nilai kuasa. Selanjutnya ada moral. Moral adalah segala sesuatu yang sesuai dengan ide-ide umum diterima ataupun tentang tindakan manusia yang mana baik dan wajar. Itu merupakan definisi dari moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimana faktor yang mempengaruhi itu ada dua, yaitu faktor nature dan faktor nurture. Yang dimana faktor nature ini merupakan faktor dari keturunan. Menurut Elton Dike yang menyatakan bahwa dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia, faktor yang menentukan adalah hereditas ataupun keturunan. Jadi lebih ditekankan pada faktor alamiah ataupun nature, yaitu gen dan karakteristik dasar, yaitu yang ada sejak lahir. Nah, untuk contohnya, contoh dari faktor nature ini untuk pertumbuhan. Nah, contoh untuk pertumbuhan itu ketika orang tuanya memiliki badan yang tinggi, maka memungkinkan juga akan memiliki anak yang tinggi karena gen dari orang tuanya yang memiliki badan tinggi akan turun ke anaknya sehingga memungkinkan anaknya untuk tinggi juga. Nah, itu faktor dari keturunan untuk pertumbuhan. Nah, dan contoh untuk dari faktor natur terhadap perkembangan itu bisa kita katakan seperti hobi dari orang tua yang turun ke anak. Nah, itu kan keturunan juga. Jadi misalnya orang tuanya memiliki hobi bernyanyi. Mungkin saja anak tersebut bisa jadi memiliki hobi bernyanyi. Seperti itu untuk contoh dari natur terhadap perkembangan. Selanjutnya yaitu faktor nurture, yaitu faktor lingkungan. Nah, menurut John B. Watson menyatakan bahwa pengalaman mampu menuliskan segala pesan pada lembaran putih bersifat dasar manusia. Jadi, faktor didikan ataupun pola asuh menekankan pada empirik ataupun menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman. Jadi, dapat kita simpulkan faktor nurture ini merupakan faktor lingkungan ataupun pengalaman. Nah, seperti contoh untuk pertumbuhannya, seperti ketika seorang anak diasuh oleh keluarga yang kurang mampu dan di dalam keluarga tersebut anak ini mendapatkan kekurangan gizi ataupun dapat kita katakan gizi buruk, maka pertumbuhannya bisa saja terganggu karena dia kekurangan gizi. Seperti yang seharusnya dia udah badannya bobotnya semakin bertambah karena dia kekurangan gizi, jadi bobotnya tidak bertambah sehingga dia tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk contoh perkembangan. Untuk contoh perkembangan pada lingkungan ini, contohnya bisa kita katakan seperti seseorang yang belum pernah membawa kereta ataupun sepeda motor. Nah, dia belum tahu untuk menggunakan sepeda motor tersebut. Tapi ketika dia sudah melakukannya ataupun memiliki pengalaman untuk membawa kereta tersebut, maka pada saat itu dia sudah mengalami perkembangan ataupun penambahan fungsi-fungsi pada tubuh dia. Yang awalnya dia tidak tahu cara untuk membawa sepeda motor, tapi dengan pengalaman tadi dia mampu untuk membawa sepeda motor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini sangat penting. Maka tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk agar individu tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan semestinya. Karena ketika seseorang tidak mengalami pertumbuhan ataupun tidak mengalami perkembangan, maka akan sangat terganggu terhadap aktivitas sosialnya ataupun terhadap kepentingan diri sendiri saja tidak dapat terpenuhi. Seperti ketika seseorang berhenti untuk tumbuh ataupun dapat kita katakan ada orang yang
tubuhnya pendek dan tidak tinggi-tinggi, dia sudah mengalami dia sudah berhenti untuk bertumbuh pada usia yang masih kecil, sehingga pada dia besar pun dia tidak akan menambah bobot ataupun tidak tambah tinggi pada badannya, dan itu sangat akan sangat merugikan dirinya ataupun membuat dia tidak leluasa untuk melakukan aktivitasnya. Dan begitu juga pada perkembangan. Ketika seseorang tidak mengalami perkembangan secara normal, maka orang tersebut akan susah ataupun akan terhambat untuk menjalankan aktivitasnya. Seperti kepada untuk orang yang untuk orang yang idiot, itu perkembangan pada sel saraf dia itu tidak sama dengan orang-orang yang normal, sehingga aktivitas untuk menjalankan kehidupannya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan pada individu itu sangat penting. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.